Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia dengan NIM 28921501086, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Weekend Semester 3, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan membawakan tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imhar MM. Nah, materi pada pembahasan kali ini yaitu tentang hubungan ekonomi dengan luar negeri atau ekonomi internasional. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya ya. Slide pertama itu ada apa sih ekonomi internasional? Nah, ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan. Ekonomi internasional atau ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, baik swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Nah, tidak ada suatu negara yang mampu menghasilkan sendiri semua kebutuhannya. Untuk itu, perlunya nih melakukan hubungan luar negeri dengan 4 hal. Yang pertama yaitu ada perdagangan internasional. Yang kedua yaitu ada pembayaran internasional. Nah, untuk yang ketiga ada kebijakan perdagangan internasional, meliputi upaya memajukan perdagangan antar negara. Yang keempat yaitu ada kebijakan internasional serta lembaga yang didirikannya. Nah, teman-teman, kita lanjut yuk ke slide selanjutnya yaitu ada tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah kegiatan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya, kondisi geografis, iklim, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada faktor penghambat perdagangan internasional adalah tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, kualitas sumber daya yang rendah, dan perbedaan mata uang antar negara perdagangan. Itulah faktor penghambat perdagangan internasional. Kemudian kita lanjut ke perdagangan internasional itu mempunyai manfaat nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan kemudian manfaat selanjutnya yaitu transfer teknologi modern. Nah, teman-teman, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dengan antar negara atau dilakukan melalui batas negara. Menurut teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan untuk suatu produk. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional terjadi jika satu negara atau suatu negara memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua di slide berikutnya yaitu tentang pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment atau BOP adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter yang ekonomi antar penduduk atau residen suatu negara dan penduduk luar negeri atau rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan internasional dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, teman-teman,
atau sistem pembayaran internasional dapat berupa cash, full body money, check, bill of exchange, letter of credit, dan private compensation. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang ekonomi yang digunakan di negara lain. Kurs valuta asing sebagai nilai satu unit valuta atau mata uang asing apabila ditukarkan dengan mata uang dalam negeri. Devisa merupakan kekayaan negara. Tujuan penggunaannya adalah melakukan transaksi dan penjualan valuta asing. Kemudian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi neraca pembayaran internasional. Yang pertama, yaitu sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian, sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Kemudian, ada sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca ekonomi pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Dan sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan luar negeri memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Slide selanjutnya yaitu tentang kerjasama internasional. Adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan internasional dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada meningkatkan perekonomian antar negara, kemudian meningkatkan taraf hidup, mengisi kekurangan dan kebutuhan, mempererat persahabatan internasional, memperluas hasil pasar produksi, meningkatkan devisa negara. Itulah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kemudian kita lanjut ke dampak positif kerjasama internasional. Yang pertama, semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan dan penawaran. Kemudian selanjutnya mengatasi persaingan antar negara yang tidak sehat. Kemudian meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian dalam negeri, kemudian meningkatkan pendapatan negara. Nah, teman-teman, selain dampak positif kerjasama internasional, ada juga dampak negatif kerjasama internasional. Yang pertama, produk dalam negeri akan kalah saing dengan produk luar negeri, baik dari segi harga maupun mutunya. Yang kedua, yaitu produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya. Kemudian dapat menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri. Kemudian terjadinya ketertarikan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi atau perdagangan, sehingga timbulnya proteksi-proteksi yang melindungi dan mementingkan negara anggotanya sendiri atau terjadilah diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yang pertama ada bilateral, yang kedua regional, yang ketiga ada multilateral, dan yang keempat ada antarregional. Badan kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN, AFTA, APEC, EX, NAFTA, Colombo Plan, dan yang lainnya. Badan kerjasama ekonomi internasional di bawah PBB seperti IBRD, IMF, UNDP, UNINDO, IDA, IFC, UNCTAD, ILO, dan WTO. Sedangkan badan kerjasama ekonomi internasional di luar PBB seperti ada OPEC, CGI, dan OECD. Nah, teman-teman,
Sekianlah video pembelajaran dari saya Helen Rizky Amalia, yaitu tentang pengantar ekonomi makro. Mohon maaf bila dalam video ini banyak melakukan kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.